Marilah saudara-saudari terkasih, kita hening sejenak untuk masuk di dalam pencerahan pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Ku sembah Allah Bapa, ku sembah Allah Putra, ku sembah Allah Roh Kudus. Ku sembah Allah Bapa, ku sembah Allah Putra, ku sembah Allah Roh Kudus. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami. Karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Saudara-saudari terkasih, semoga hari ini pun kita tetap dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan, masih penuh semangat dengan sukacita, melaksanakan semua karya-karya kita. Hari ini saya ingin mengucapkan secara khusus kepada saudari-saudari Klaris saya yang terkasih, selamat merayakan pesta Santa Clara. Saya ingat tanggal 11 Agustus 2013 yang lalu, Tuhan membawa saya ke dalam sebuah gereja. Saya berdiri di depan altar dengan posisi tegak lurus, berdiri di tengah-tengah meja altar. Lalu saya lihat ada nampan emas yang berisi baju putih bersih, bercahaya, berkilauan. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Monica, sekarang gantilah bajumu dengan baju yang ada di nampan emas itu. Ganti sekarang. Lalu aku maju ke meja altar, mengambil baju putih itu, dan kubuka baju unguku, ku ganti dengan baju putih pemberian Tuhan yang sudah disediakan di atas
meja altar yang diletakkan di nampan emas. Hatiku masih bertanya-tanya, ada apa ini? Tapi aku patuh. Setelah aku mengganti baju putih itu, aku merasa senang. Padahal secara aku sendiri, aku tidak suka baju berwarna putih. Aku lebih suka baju warna gelap, warna hitam, warna biru, abu-abu. Dan kali ini aku merasa senang sekali mengenakan baju putih pemberian Tuhan itu karena enak di badan, bahannya halus sekali. Aku tidak tahu itu bahan apa, tetapi yang jelas aku yakin Tuhan memberikan bahan yang terbaik untukku. Setelah itu Tuhan berkata lagi, sekarang Monica, lipatlah yang rapi baju ungumu, letakkan kembali di nampan emas yang terletak di meja altar itu. Aku lipat bajuku dengan rapi, lalu aku letakkan di atas nampan emas itu, dan aku kembali ke tempatku berdiri semula. Tapi rasa anehku ini masih, kenapa Tuhan suruh aku ganti baju? Bajuku ungu, kenapa disuruh ganti dengan baju putih? Lalu aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan menyuruhku ganti baju putih? Terima kasih Tuhan sudah memberiku baju putih ini. Indah sekali. Lalu Tuhan berkata, sekaranglah waktunya Monica, sekaranglah waktunya. Kamu buka matamu sekarang dan tanya kepada saudari Clarismu. Hari ini ada apa dengan mereka? Begitu aku buka mata, aku langsung ambil handphone yang tergambar di benakku itu adalah wajah Suster Ima di Bejabang. Saat aku telepon, Suster Ima langsung angkat dan aku ceritakan semua apa yang Tuhan lakukan kepadaku pagi hari itu. Begitu Suster Ima mendengar ceritaku, Suster Ima langsung tertawa gembira dan langsung berkata dengan nada yang nyaring. Suster Ima katakan, wah hebat katanya. Tuhan memang luar biasa katanya. Dek, kamu tahu katanya, kami para Claris ini sekarang sedang pesta besar. Kami sedang merayakan pesta Santa Clara. Jadi kamu disuruh pakai baju putih itu sama persis dengan Santa Clara. Santa Clara juga pakai putih katanya. Saya masih bingung karena saya awam. Saya bukan biarawati. Saya hanya seorang awam yang tidak tahu apa-apa. Saya seorang yang bodoh. Lalu kata Suster Ima, selamat ya dek katanya. Kamu dipakai Tuhan. Jadilah kamu seperti Santa Clara. Tuhan sudah memberikan kami untuk kamu sebagai pendoa bagimu di dunia ini.
itu juga Tuhan punya rencana. Kami tidak tahu, kita tidak tahu, tetapi kamu bertekun saja di dalam doa. Lalu aku masih dengan heran, penuh tanda tanya. Aku jawab, oh begitu ya suster. Kalau begitu pantas kalau hari ini saya ucapkan juga selamat ya saudari-saudari Klarisku terkasih. Selamat merayakan Pesta Santa Clara. Langsung Suster Ima jawab dengan gembira, terima kasih adik, terima kasih. Senang sekali katanya kamu memberikan kabar ini bertepatan dengan kami sedang pesta besar. Berarti Tuhan memang mempertemukan kita. Tuhan yang mengatur semua ini. Saya katakan terima kasih Kak. Tolong doakan saya. Saya ini benar-benar buta tuli. Saya tidak tahu apa-apa ini. Karena saya bukan seorang biarawati. Saya awam. Langsung dijawabnya, baik, kakak akan doakan kamu terus. Jadi hari ini juga dalam kesaksian saya ini, saya yakin dan percaya Suster Ima yang baru dipanggil beberapa hari yang lalu, juga Santa Clara dan para kudus di surga juga sedang berpesta merayakan Pesta Santa Clara. Dan saya yakin Tuhan sudah membawa saudari Claris saya ini dalam pangkuan kasih-Nya. Saya yakin karena pada saat itu saya teringat begitu Tuhan katakan, tanyakan kepada saudari Clarismu, ada apa dengan mereka hari ini? Jadi hari ini juga saya benar-benar dengan sukacita mendoakan kepada saudari-saudari Claris saya di Indonesia ini. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mengikuti jejak Santa Clara. Dan semoga saudari-saudari Clarisku yang sudah berpulang diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahannya, diterima masuk ke dalam kerajaan surga, berbahagia bersama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saya yakin saat ini mereka sedang bersukacita, berpesta bersama.
Pujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga semangat Santa Clara, semangat hidup rohani Santa Clara bisa membuka hati, pikiran semua wanita di seluruh dunia untuk bisa hidup mengalir kepada Tuhan saja. Berani hidup miskin, berani hidup menderita. Dan semangat Santa Clara luar biasa. Saya awam, saya belum mengetahui secara jelas bagaimana sepak terjang Santa Clara sewaktu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan saja. Dan saat ini pun saya semakin diteguhkan. Saya hanya berserah penuh kepada Tuhan saja. Saya juga menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pengasih, penyayang. Tuhan yang memiliki hidup saya ini tidak akan menyia-nyiakan hidup saya, tidak akan membiarkan saya sendirian dalam menjalani hidup penderitaan di dunia, tetapi Tuhan menolong saya untuk memanggul salib hidup saya bersama-sama dengannya. Kalau saudara-saudari pernah merasakan, pernah melihat betapa eloknya, betapa bahagianya hidup di surga, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih pasti tidak akan menyesal meninggalkan, menolak dunia. Saya saksi hidup. Berat tugas saya yang saya emban dari Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Saat mengapa Tuhan Yesus membawa saya ke surga sampai 3 kali, melalui sumber terang, melalui dunia orang mati, melalui langit-langit yang banyak. Di atas langit masih banyak langit. Di langit ketujuh itulah surga, dan dari surga Tuhan memegang tanganku, mengajak aku naik 3 tingkat lagi di atas surga. Mengapa melalui tiga cara untuk sampai ke surga, 3 jalan untuk sampai ke surga. Jalan sumber terang karena Tuhan sendiri adalah sumber terang. Jalan dunia orang mati sampai ke surga karena Tuhan sendiri yang mengalahkan kematian. Tuhan memenangkan semua. Tuhan menang atas kematian, alam kubur, atas neraka. Tuhan menang. Yesus menang. Jaya. Tuhan membawaku ke surga melalui 7 langit. Dan di langit ke-7 itu surga, dan dari surga itu Tuhan membawaku
naik 3 tingkat lagi di atasnya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri diangkat ke surga, disaksikan oleh pengikutnya. Jadi saat ini, mengapa kalau dipertanyakan oleh sahabat-sahabatku yang tahu dengan aku, mengapa kok kamu tinggalkan semua dan memilih hidup di jalan pelayanan? Karena aku sudah melihat betapa dahsyatnya Tuhan di surga. Aku sudah melihat betapa mengerikan neraka. Tak ada satu manusia pun yang bisa menolong kalau bukan Yesus sendiri. Saat ini banyak orang yang bersaksi bahwa dibawa ke surga, tetapi satu kali dibawa ke neraka, tetapi satu kali. Berbagai macam. Tetapi di dalam pencerahan ini, pada saat 3 kali aku sampai ke surga, 3 kali juga Tuhan menyuruh aku, kembalilah ke duniamu. Monica, inilah pertama kalinya kamu sampai ke surga. Sekarang kembalilah ke duniamu. Monica, inilah kedua kalinya kamu sampai ke surga. Kembalilah ke duniamu. Monica, inilah ketiga kalinya kamu sampai ke surga, kembalilah ke duniamu. Dan pesannya 3 kali itu semua sama. Katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Jadi apa yang kualami di dalam hidupku, bagaimana Tuhan selalu datang, menuntun, tanpa aku minta, tanpa pernah aku pikirkan, tanpa pernah aku berharap. Jadi jangan bertanya kepadaku kenapa aku selalu mendapatkan Tuhan datang. Yohanes Pembaptis datang kepadaku. Abraham Elia datang kepadaku. Thomas datang kepadaku. Petrus datang kepadaku. Bunda Maria datang kepadaku. Jangan dipertanyakan itu kepadaku, karena aku tidak pernah sedikit pun berpikir untuk bertemu dengan orang-orang kudus yang aku tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan Yesus sendiri, karena Dia yang menugaskan kepadaku untuk mengemban tugas pencerahan di dunia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan kepadaku, jalalah sebanyak-banyaknya umat manusia di seberang sana agar kembali kepada Yesus. Itu tugasmu. Saat itu aku berdebat dengan Yohanes Pembaptis. Aku katakan, aku bukan suster, aku bukan guru agama. Tapi itu semua tugas suster, bruder, pastor, uskup, kardinal, paus, guru agama, guru sekolah minggu. Aku bukan bidangku itu. Tetapi Yohanes Pembaptis katakan, itu tugasmu. Karena Tuhan berkenan kepadamu, maka jalalah sebanyak-banyaknya umat manusia di seberang sana agar kembali kepada Yesus. Apakah aku meminta untuk bertemu dengan mereka? Apakah aku meminta agar mereka datang ramai-ramai kepadaku? Tidak pernah.
berdosalah aku jika aku berdusta, karena nerakalah tempatku jika aku berdusta saat ini. Jadi saudari-saudaraku terkasih, Bapak Ibu terkasih, kita saling mendoakan di dalam masa pandemi ini. Kita saling menguatkan. Ingatlah, untuk meningkatkan imun tubuh, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memaafkan sesama kita. Kita harus dengan rendah hati mengalir sabar di dalam penderitaan ini. Hanya bertekun, berdoa, berserah. Kita berbuat baik di jalan kebenaran itu, mengalir semua hanya kepada Tuhan saja. Semoga kita diberkatinya hari ini. Damai sejahtera masuk di dalam tempat pencerahan ini. Jika saudara-saudariku mendengarkan dari awal hingga akhir pencerahan ini, Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.